Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin amma ba'd. Puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya dalam daring online atau hanya secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah umroh Wafdullah Group keberangkatan 23 Juli insya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah sesi pertama kita, pertemuan pertama yaitu manasik online ya. Insya Allah nanti akan ada sesi kedua yaitu manasik offline. Nah, insya Allah manasik offline akan kami adakan di tanggal 22 Juli nanti ya. H-1 dari tanggal 23 Juli. Nanti insya Allah akan teknisnya akan kami sampaikan pada Zoom pada malam hari ini insya Allah. Baik Bapak Ibu, sesi pertama pada malam hari ini ialah insya Allah sesi manasik ibadah umroh. Kemudian sesi kedua ialah sesi teknis, penyampaian teknis. Nah, sesi yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Cahya Baskara Biltoni. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan sesi kedua insya Allah akan saya sendiri untuk yang menyampaikan sesi teknisnya. Baik Bapak Ibu Jamaah Umroh Wafdullah Group, agar mempersingkat waktu, insya Allah acara selanjutnya ialah sesi manasik ibadah umroh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Cahya Baskara Biltoni. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairo. Alhamdulillah jazakumullahu khairo. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua oleh Allah pada detik ini Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Utamanya kita masih diberi umur panjang yang barokah. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk melebur dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan dan kita menambah ya bekal amalan yang akan menemani kita seterusnya setelah kita meninggalkan dunia. Nah, ini umur panjang yang barokah ini adalah pemberian yang sangat besar yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita dalam keadaan aman fi amanillah, barokah fi barokatillah. Dari negara kita aman, kita bisa ibadah, tidak seperti di negara-negara lain yang mungkin sulit untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, alhamdulillah Bapak Ibu, kita oleh Allah diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ya buktinya Bapak Ibu akan melaksanakan sebentar lagi ibadah umroh yang merupakan rukun kelima ya sebagai kias dari berangkat haji, jadi haji kecil. Dan ini adalah bukti bahwa kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ditambah lagi Bapak Ibu sebentar lagi insya Allah tanggal 23 tadi diterangkan akan menjadi tamunya Allah, akan menginjakkan kaki di tanah haram, Makkah dan Madinah. Nah, ini alhamdulillah wajib kita tafakur Bapak Ibu, kita ingat-ingat dan kita mensyukuri. Sebelum ke manasik umroh, saya akan sedikit
mengingatkan tentang bab keimanan, karena Bapak Ibu, Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam selama 23 tahun. 13 tahun itu Nabi khusus menyampaikan bab masalah keimanan atau akidah. Kemudian 10 tahun Nabi baru mengajari tentang sholat, puasa, zakat, kemudian sampai ibadah haji di tahun terakhir. Ketika Nabi mau wafat, itu Nabi baru menerangkan dan mengajarkan tentang ibadah haji yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, jadi satu saja, jadi kita supaya menyadari bahwa dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang tengah, yang paling penting dan harus kita ingat-ingat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, aku menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, aku minta pertolongan. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi pertama kita ibadah apa saja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan lupa semua sholat kita, inna sholati wa nusuki, ibadah kurban kita, ya, atau ibadah haji kita, wa mahyaya, dan kehidupan kita Bapak Ibu, wa mamati, dan kematian kita itu hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ya, jadi kita hidup di dunia ini hanya diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan Bapak Ibu, tidak kepada yang lain. Ya, kalau kita kepada manusia itu, kalau guru saya bilang itu ya pantasnya lah, pantasnya saja. Nah, seperti orang kalau lapar mau makan nasi uduk, ya kan nasi uduk itu pantasnya kita makan kalau mau kenyang. Seperti itulah kita gambar. Tapi aslinya kita minta pertolongan hanya kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, dua prinsip ini harus kita ingat. Kemudian kita langsung masuk ke manasik umroh. Nanti sambil jalan ya Bapak Ibu, kita akan terangkan mengenai keimanan. Next slide, Mas Yafi. Bapak Ibu, dalam hadis At-Tirmizi diterangkan ternyata hakikat dunia itu ini Bapak Ibu. Jadi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ala inat dunya mal'unah mal'unun mafiha. Jadi ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan dilaknati semua di dalamnya dunia. Illa, kecuali Bapak Ibu yang tidak dilaknat oleh Allah. Yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir, walimun, dan orang yang belajar ilmu dunia maupun ilmu agama, wa au muta'alimun, atau orang yang belajar. Jadi selain empat ini, semua dunia itu terlaknat dari hadis ini. Kecuali zikrullah, kemudian yang berkaitan dengan zikir, orang yang selalu belajar, dan orang yang belajar. Selalu alim ini orang yang pandai, ya, orang yang mengajarkan, kemudian muta'alim orang yang belajar. Nah, kenapa hubungannya dengan tampilan hakikat dunia? Karena ibadah haji dan umroh intinya adalah zikrullah. Nah, kita lihat slide berikutnya, next slide. Next slide. Lanjut, next slide. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku Allah, hasilnya aku Allah akan ingat kepada kalian. Jadi manfaat zikir yang paling utama adalah Bapak Ibu, ketika kita ingat kepada Allah, saat itu juga Allah langsung ingat kepada kita. Nah, prakteknya dalam Sahih Bukhari diterangkan, ingat kepada Allah itu bisa dalam keadaan sendirian. Seperti Bapak Ibu malam sholat tahajud, itu Bapak Ibu mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Nah, Allah juga akan mengingat kita dalam keadaan kesendirian. Tapi ketika kita seperti ini termasuk zikrullah, ya, Bapak Ibu mendengarkan manasik, saya menyampaikan manasik, nah ini berarti kita ingat kepada Allah dalam keadaan perkumpulan zikir, ya, majelis zikirin. Nah, Allah akan menyebut kita Bapak Ibu sekarang ini di kalangan malaikat, ya, di kalangan perkumpulan malaikat yang ada di langit.
Nah, itu seperti itu. Fadkuruni adkurkum. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku Allah. Wala takfurun, dan kalian jangan kufur kepadaku Allah. Ini yang mendasari ibadah haji umroh. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, kemudian dalam hadis diterangkan, An Aisyata, dari Aisyah, qalat, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ini rawahu Abu Dawud, Innama ju'ilat tawafu bil baiti. Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah yang 7 kali itu Bapak Ibu. Wa baina Safa wal Marwah, dan sa'i ini antara Safa dan Marwah. Wa ramyil jimari, dan melempar jumroh untuk haji. Kalau umroh tidak ada melempar jumroh. Ini Bapak Ibu, li iqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Jadi rangkaian ibadah umroh dan haji Bapak Ibu, nanti kita lihat semuanya itu terkait dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, ini yang mendasari kita akan melaksanakan ibadah umroh yang Bapak Ibu insya Allah akan berangkat tanggal 23. Next slide. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang akan mulai dari pekerjaan yang dilakukan di Mikot. Coba slide yang di Mikot, Mas. Nanti ini yang hadis belakangan saja. Nah, Bapak Ibu, supaya diketahui bahwa ketika kita melaksanakan umroh atau haji, itu mulai start untuk melaksanakan ibadah umrohnya itu disebut dengan mikot. Jadi mikot ini adalah makan, tempat, dan ada mikot waktu. Ya, kalau umroh, makannya itu tempatnya Bapak Ibu nanti mau ke Madinah dulu atau ke Jeddah dulu, Mas Yafi ya? Halo? Ke Mekah dulu Abah, umroh langsung. Oh, ke Mekah dulu. Berarti nanti Bapak Ibu mengambil mikotnya di dalam pesawat. Ya. Oke. Ke Mekah dulu, berarti Bapak Ibu nanti mengambil mikot di dalam pesawat. Mikot adalah tempat di mana kita mulai memakai pakaian ihram dan melafalkan lafal niat. Itu mikot namanya. Mikot makan ya, mikot tempat. Kalau mikot waktu untuk umroh sepanjang tahun Bapak Ibu. Nah, kalau untuk haji itu mikotnya biasanya tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Biasanya mikot haji ya. Jadi tanggal 9 wukuf, tanggal 8 itu kita mengambil mikot. Biasanya sudah dalam Mekah, jadi kita ngambilnya dari hotel. Ya, itu mikot. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan di mikot? Nah, nanti ketika di Mekah, Bapak Ibu nanti mikotnya kita dari Indonesia itu di Yalamlam. Kebetulan Yalamlam itu tidak ada bandaranya. Bandaranya itu ada di Jeddah. Jadi lewat sekitar 15 menit atau 10 sampai 20 menit itu dari Yalamlam itu kita mendarat di Jeddah. Jadi Bapak Ibu ketika setengah jam lah sebelum kita mendarat di Jeddah, kita sudah melafalkan lafal niat ihram minimal. Nah, Bapak Ibu dilihat ya, diperhatikan di dalam mikot ini kita melakukan beberapa amalan. Nah, ini boleh dicatat mungkin supaya tidak lupa. Amalan ada yang rukun, ya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nanti sambil jalan kita terangkan. Yang pertama, amalan di mikot adalah mandi seperti mandi jinabat atau mandi besar. Nah, ini karena di dalam pesawat, Bapak Ibu, kita mandinya bisa di bandara atau di hotel, ya, diniati untuk mandi ihram. Karena nggak mungkin di dalam pesawat kita mandi. Ya. Nanti kalau umroh yang kedua mungkin, Bapak Ibu mungkin mengambil dari bisa Ji'rona atau bisa di Taif kalau mungkin ke Taif atau ke Hudaybiyah atau ke Tanim, itu bisa melakukan mandi di mikot. Atau dari hotel juga bisa kalau sudah dalam Mekah. Jadi mandi jinabat ini sifatnya sunnah Bapak Ibu ya. Artinya dikerjakan boleh mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mempengaruhi ibadah umroh. Ini jadi sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak ada konsekuensi apa-apa. Mandi sunnah. Yang kedua, memakai minyak rambut, minyak wangi di tubuh, bukan di pakaian ihram, ini juga sunnah. Di tubuh Bapak Ibu sebelum memakai ihram boleh.
Nah, sunnah memakai minyak wangi di badan ini dilakukan di mikot sebelum niat ihram. Tapi iya di badan saja, tidak dipakai ihramnya. Ya. Nah, kemudian melengkekkan rambut ini juga sunnah supaya tidak rontok. Nah, bagi jamaah laki-laki berpakaian ihram dengan 2 lembar kain. Ini hukumnya wajib, Bapak Ibu ya. Wajib. Wajib itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Kalau dilanggar, kalau tidak dilakukan, itu Bapak Ibu umrohnya akan sah ketika membayar fidyah namanya. Fidyah itu pilihannya bisa menyembelih kambing, bisa memberi makan 6 orang miskin, masing-masing setengah sok, kemudian bisa eh, menyembelih dam, kemudian memberi makan orang miskin. Bisa puasa 3 hari. Nah, jadi sahnya ketika melanggar pemakaian pakaian ihram ini karena termasuk wajib, sahnya umroh ketika sudah menunaikan fidyah namanya atau dam. Dam itu darah ya. Kalau menyembelih kambing ya dam, baru umrohnya sah. Ini jadi berpakaian ihram di mikot. Mandi sunnah, pakai minyak wangi, minyak rambut sunnah, pakai 2 lembar ihram untuk laki-laki wajib. Kalau ibu-ibunya ihramnya adalah seluruh bagian tubuhnya tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sampai sini jelas Bapak Ibu. Jadi yang harus diperhatikan wajibnya nih, memakai pakaian ihram. Nah, karena Bapak Ibu terbang, jangan lupa ihramnya untuk bapak-bapaknya sudah disiapkan bukan di koper yang masuk ke bagasi pesawat, tapi di kabin yang ditenteng, yang dibawa masuk ke bersama Bapak Ibu. Jadi melekat ya di tas tenteng, ihramnya jangan sampai ketinggalan di bagasi. Ya, kalau ketinggalan di bagasi bagaimana? Nah, Bapak Ibu tadi harus membayar dam, ya, atau Bapak Ibu memberi makan 6 orang miskin, atau Bapak Ibu apa tadi memberi makan 6 orang miskin, membayar dam, puasa 3 hari. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Langsung di chat aja kalau ada ya, biar saya bisa baca. Oke, next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu selesai mandi, yang sunnah tadi, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini kalau Bapak Ibu misalnya di Tanim atau di Jironah atau di Taif ya atau di Hudaybiyah bisa melaksanakan sholat sunnah. Nah, karena dia di dalam pesawat Bapak Ibu ini bisa dilakukan boleh tidak ya. Sholat sunnah 2 rakaat kalau memungkinkan dilakukan tapi jauh-jauh sebelum mikot ya. Jangan sampai kelewatan mikot, jangan sampai. Nanti Bapak Ibu ini termasuk sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi niat ihramnya dilakukan sesudah sholat sunnah. Nah, kemudian Bapak Ibu nomor 6 ini yang sangat penting karena ini rukun. Diingat-ingat Bapak Ibu, mengucapkan niat ihram ini rukun. Rukunnya itu adalah 4 kalau umroh. Yang pertama niat, nah ini Bapak Ibu nomor 6 ini. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat lukar, cukur. Yang keempat berurutan, cukur itu masuk wajib. Diulangi ya, jadi rukun untuk umroh ada 4. Yang pertama niat, ini yang nomor 6 ini Bapak Ibu nanti kita akan Bapak Ibu ikuti. Kemudian yang nomor 2 adalah tawaf, yang nomor 3 adalah sa'i, yang nomor 4 harus berurutan. Maksudnya berurutan itu tidak boleh Bapak Ibu selesai tawaf terus belanja dulu ke hotel, baru nyambung sa'i, nggak boleh. Kalau terputusnya hanya karena melaksanakan sholat atau Bapak Ibu ke kamar mandi terus balik lagi itu nggak apa-apa. Ya, terus harus berurutan. Tidak boleh sa'i dulu terus umroh nggak boleh. Baru tawaf nggak boleh, tapi tawaf dulu baru sa'i. Ya, itu namanya rukun. Jadi rukun adalah yang harus dikerjakan masing-masing orang yang umroh. Kalau rukun ini tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, umrohnya batal. Bapak Ibu ya, dengan alasan apapun umrohnya batal. Kalau 4 rukun tadi tidak dikerjakan. Nah, pertama Bapak Ibu, kita mengucapkan lafal niat ihram. Nah, ini yang saya baca pertama ini adalah sifatnya rukun ya. Coba diikuti Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umroh.
Ya, diikuti. Labbaik Allahumma. Labbaik Baik, Allahumma Allahumma umroh. umroh. Ini rukun Bapak Ibu ya. Harus diucapkan masing-masing. Tidak boleh diwakilkan. Ya, kalau tidak diucapkan, batal umrohnya dengan alasan apapun. Labbaik Allahumma umroh. Sekali lagi, Labbaik labbaik Allahumma Allahumma umrah. umroh. Allahumma Oke. umroh. Ya. Labbaik, iya ya Allah saya datang. Allahumma ya Allah umroh. Saya niat ihramnya untuk umroh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berhenti sampai di sini, terjadi misalnya kita lukar sebelum waktunya, sebelum tawaf atau sebelum sa'i selesai, nah itu kita membayar dam lagi nanti. Atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, supaya kalau ada halangan kita tidak terkena dam, kita tambah, ini sunnah Bu. Yang bawah itu, Allahumma mahili haitsu habastani. Diikuti, Allahumma mahili Allahumma haitsu mahili haitsu habastani. Sekali lagi ya, Allahumma 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 mahili mahili haitsu mahili haitsu haitsuhu habastani. habas habastani. habastani. Nah, itu maksudnya kita ini Sahih Bukhari ya rawahunya. Allahumma ya Allah mahili aku lukar atau aku menyelesaikan umroh sebelum waktunya. Haitsu habastani di mana menahan engkau padaku. Ya bisa karena head, bisa karena sakit, bisa karena pingsan atau yang lain-lain. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kalau kita sudah baca ini ketika kita melafalkan niat ihram Bapak Ibu, kita tidak perlu membayar dam. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang nomor 6 ini sangat penting. Coba diulangi. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma umrah. umroh. Iya. Umrah. Allahumma mahilli Allahumma Allahumma mahili mahili haitsu Allahumma habastani. mahili haitsu haitsu habastani. habastani. Iya. Aman Bapak Ibu kalau sudah baca seperti itu. Ya Ya. Allah. Nah, kemudian langsung kita membaca talbiyah. Diikuti ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik 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 Allahumma Allahumma labbaik. Labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Labbaik la la Syarika syarika laka laka labbaik. labbaik. Innal hamda innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa wa ni'mata ni'mata laka wal mulk laka wal laka wal mulk la syarika lak. la la syarika syarika lak. lah. Nah, ini hukumnya sunnah Bapak Ibu. Dibaca boleh, tidak dibaca tidak mempengaruhi umroh. Ya. Jadi paham Bapak Ibu ya? Jadi yang perlu difahami adalah memakai ihram itu wajib. Kemudian mengucapkan niat ihram ini rukun. Allahumma mahili haitsu habastani ini muakkad ya, dikuatkan supaya nanti kalau ada apa-apa di jalan kita tidak kena dam. Kemudian yang nomor 7 membaca tasbih adalah sunnah. Tapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mampu, usahakan labbaik Allahumma labbaik yang lafal tasbih ini dibaca sampai Hajar Aswad. Karena nanti Bapak Ibu semua bangunan, pohon, batu yang mendengar bacaan talbiyah kita besok di hari kiamat akan menyaksikan Bapak Ibu. Suara Bapak Ibu nanti akan disaksikan oleh semua yang mendengar. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan ceritanya Bapak Ibu. Nah, diusahakan ketika sehat kuat baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca sendiri-sendiri boleh, dibimbing juga boleh ya. Tapi Bapak Ibu kalau capek ya tinggal dengerin nggak apa-apa. Nggak merupakan rukun atau wajib. Ini berupa sunnah. Jadi dibaca lafal talbiyah dari mulai mikot, dari mulai pesawat Bapak Ibu, sampai ke Hajar Aswad nanti masuk di Masjidil Haram. Ya. Sampai sini dulu mikot, ada pertanyaan mau silakan. Sebelum kita lanjut ke Mekah. Sudah cukup Ustadz. Cukup ya. Jadi pekerjaan di mikot
mandi junub, sholat sunnah 2 rakaat, mandi junub memakai ihram, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca niat labbaik Allah umroh, Allahumma mahili haitsu habastani, kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah berlaku larangan ihram. Bapak Ibu tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai sabun, bapak-bapaknya tidak boleh pakai celana. Ya, tidak boleh pakai topi. Jadi kalau tidur, Bapak Ibu jangan selimutan sampai nutup kepala yang bapak-bapaknya ya, karena kepalanya tidak boleh tertutup. Ibu-ibunya sih nggak apa-apa. Bapak-bapaknya jangan sampai itu. Oke, mikot selesai, kita sekarang sampai di Mekah nih. Nah, Bapak Ibu berarti mandi boleh, buang air kecil boleh, buang air besar boleh, mengganti pakaian ihramnya dengan yang baru boleh, mencuci pakaian ihramnya terus dipakai lagi boleh, yang penting jangan pakai sabun. Ya, disiram. Kalau di Mekah itu kelembabannya rendah, jadi cepat kering. Itu langsung dipakai lagi boleh, atau pakai ihram yang baru, beli yang baru boleh. Ya, tidak ada larangan, buang air kecil boleh, buang air besar boleh. Sekarang kita sampai Mekah, Bapak Ibu. Nah, setelah sampai Mekah, kita pertama berwudu, Bapak Ibu ya. Mungkin langsung gambarnya aja, Mas. Ini nanti belakangan aja doa-doanya. Langsung gambar denah yang Masjidil Haram, denah umroh. Doanya ada di situ semua. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Doa-doanya yang detail ini saya terangkan biar Bapak Ibu cepat paham. Oke. Bapak Ibu lihat itu ada nomor 1, itu namanya Hajar Aswad. Kemudian lingkaran merah itu adalah rangkaian tawaf dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri. Ya. Kemudian ada lingkaran biru, coba lingkaran biru satu lagi. Klik lagi. Ya, itu lingkaran biru, ya. Habis merah ada biru. Nah, itu adalah satu sisi Ka'bah. Kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali kita menuju Hajar Aswad. Sunnahnya kalau umroh, ya kecuali Bapak Ibu belum sholat Isya, mau sholat Isya. Sholat Isya dulu ya, atau sholat Maghrib dulu, terserah. Tapi kalau mau langsung melaksanakan ibadah umroh dari hotel, misalnya Bapak Ibu sholat Isyanya di hotel, masuk langsung Masjidil Haram, ini langsung ke Hajar Aswad Bapak Ibu. Ya, nanti kalau nggak umroh, baru Bapak Ibu tahiyatul masjid. Tapi kalau umroh langsung menuju Hajar Aswad tanpa tahiyatul masjid. Menuju Hajar Aswad biasanya pintu umroh kita dari daerah Zamzam Tower, itu bisa seberangnya itu langsung pintu masuk Ka'bah, langsung nanti kita jebulnya di Hajar Aswad. Nah, sampai Hajar Aswad Bapak Ibu kondisi harus wudu ya. Harus dalam kondisi berwudu dalam tawaf. Bapak Ibu angkat satu tangan, karena kalau mengusap tidak memungkinkan, mencium tidak memungkinkan, mengangkat satu tangan dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Ya, boleh juga membaca Allahu Akbar saja. Tapi kita mengalap barokah, kita seragami, kita pakai Bismillah Allahu Akbar. Langsung angkat tangan, kemudian Bapak Ibu berjalan mengelilingi Ka'bah. Ka'bah di sebelah kiri mengucapkan itu yang kanan atas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu ada panah merah. Nah, sepanjang panah merah, itu Bapak Ibu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus sisi satu, sisi hijri fa'il, sisi sebelah sana sampai nomor 5 Bapak Ibu. Nomor 5 disebut dengan rukun Yaman. Dalam hadis diterangkan nomor 5 ini ada 70 malaikat yang menjaga di situ dan mengaminkan semua doa kita. Nah, ketika di nomor 5 Bapak Ibu langsung mengangkat tangan lagi. Juga mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ganti doanya. Doanya sebelah kiri atas itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku as'aluka, minta aku padamu al-afwa, pada pemaafan, wal afiyah, dan keselamatan dari segala mara bahaya. Fit dunia, di dunia, wal akhirah, dan akhirat, mulai dari alam kubur sampai alam mahsyar dan sebagainya.
Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah aku fit dunia hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati dalam akhirat hasanah kebaikan, wa qina jagalah aku ya Allah ada benar dari siksa neraka. Dibaca sampai Hajar Aswad lagi Bapak Ibu. Sampai Hajar Aswad, angkat satu tangan lagi, doa lagi. Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Bapak Ibu dapat satu putaran. Lanjut lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sampai nomor 5 lagi. Angkat satu tangan, takbir lagi, bismillah Allahu akbar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad, Bapak Ibu angkat tangan lagi. Bismillah Allahu Akbar, dapat 2 putaran. Lakukan yang ketiga sampai Hajar Aswad, yang lakukan yang keempat sampai Hajar Aswad, yang kelima sampai Hajar Aswad, yang keenam sampai Hajar Aswad, yang ketujuh sampai Hajar Aswad. Nah, selesai Bismillah Allahu Akbar, Bapak Ibu menuju belakangnya nomor 6. Itu namanya Makom Ibrahim, tempat berdirinya Makom Ibrahim. Jadi Bapak Ibu sholat, di depannya adalah Makom Ibrahim, kemudian depannya lagi Ka'bah. Jadi Bapak Ibu Makom Ibrahimnya berada antara Ka'bah dengan Bapak Ibu. Nah, itu di belakang situ, belakang Makom Ibrahim, sisi yang ada pintu Ka'bah itu biasanya dikosongkan Bapak Ibu. Sholat nggak boleh lama-lama di situ. 2 rakaat Bapak Ibu harus berdoa sebentar kemudian pergi. Nah, di situ Bapak Ibu ketika mau sholat membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musolla. Mengambillah kalian dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim musola sebagai tempat sholat. Kemudian sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Nah, Bapak Ibu berdoa sebanyak-banyaknya selesai rangkaian tawaf. Jadi satu slide ini Bapak Ibu menggambarkan tentang tawaf. Ini komplit. Ya. Dimulai dari nomor 1 Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah, kemudian sampai nomor 5 Bismillah Akbar lagi, Allahumma inni as'alukal afwa, sampai Hajar Aswad, Bismillah Akbar, dapat putaran 1 putaran, lakukan sampai 7, kemudian menuju bakal Makom Ibrahim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musolla, sholat sunnah 2 rakaat, Bapak Ibu doa. Ini salah satu tempat doa mustajabah. Sudah banyak terbukti Bapak Ibu, ya bukan berarti kata doa kita di Indonesia ini nggak dikabulkan ya, atau susah dikabulkan. Sebenarnya semuanya juga mudah dikabulkan. Cuman ketika di Makom Ibrahim atau di belakang Makom Ibrahim, Bapak Ibu berdoa itu tingkat kemustajabahannya ya lebih mandos kalau orang Jawa bilang itu. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupakan doa di situ ya. Kalau misalnya daripada nanti pas capek mikirnya susah, sebaiknya ditulis. Jadi nanti sana-sana tinggal doa. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Ya, ada juga yang dituntut di buku kitab doa itu nanti di sini ada Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati, itu doanya Nabi Abraham bisa dibaca atau doa-doa yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan, harus dalam kondisi wudhu. Kalau batal gimana? Bapak Ibu yang nomor 6 itu Bapak Ibu mundur ke belakang. Itu ada air zam-zam di situ, Bapak Ibu bisa wudhu dengan air zam-zam. Jadi nomor 6 itu mundur ke belakang sampai mentok, nggak jauh Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ingat batalnya di mana, kemudian lanjutkan. Hitungannya tidak mulai dari 0, tapi dari tempat batalnya. Diingat-ingat dari mana, Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Kalau batal di putaran keempat, di Hajar Aswad, ya sudah, lanjut berarti putaran keempat Hajar Aswad. Ya, lanjut seterusnya. Oke. Mas, kalau saya baca doa yang lain boleh nggak? Sangat boleh. Tadi kan dibilang li'iqomati zikrillah. Jadi Bapak Ibu sepanjang putaran ini, misalnya yang belum punya anak, pengen punya anak, atau yang punya anak, pengen anak yang soleh, baca aja doanya Nabi Ibrahim yang pendek. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Boleh. Sepanjang putaran. Kalau Bapak Ibu pengen rezekinya yang banyak, Allahumma rzuqna rizqan hasanan, wasi'an halalan thayyiban, mubarakan wa anta khairur rizqin. Atau Bapak Ibu selang-seling.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, kemudian doa. Kemudian baca lagi subhanallah boleh. Kemudian yang di rukun Yaman, Bapak Ibu baca dulu doanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Bapak Ibu doa, ya Allah, semoga hutang saya selama ini yang masih ada Allah paling lunas. Boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Karena tidak dalam sholat. Ya, jadi Bapak Ibu sepanjang putaran itu dinikmati, banyak berdoa. Ya, minimal dengan bacaan-bacaan yang sudah dituntunkan ini. Ya, Bapak Ibu dengar cerita ya mana di viral itu yang dia keliling Ka'bah ngomongnya fulus, 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 fulus. Ya benar, pulang ke Afrika sana duitnya banyak Bapak Ibu ya. Tapi saran saya doanya jangan terbatas sampai dunia Bapak Ibu, karena dunia ini kita tinggal. Ya. Doanya kita teruskan sampai akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi wafil akhirati hasanah. Wakina adzabannar. Jadi jangan berhenti sampai fulus-fulus saja. Ya Allah beri fulus sehingga saya bisa bantu anak yatim, bisa sedekah ke orang tua, bisa bangun masjid, nah bisa berangkat umroh berkali-kali dan mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa semakin mendekatkan diri kepadamu. Jadi doanya diteruskan Bapak Ibu ya. Jangan terbatas pada dunia saja. Nah, ini tempat paling mustajabah Bapak Ibu di muka bumi ya di sekitaran Masjidil Haram ini. Ya, dan satu sholatan di Masjidil Haram ini Bapak Ibu afdolu ya, lebih afdol min mi'ati afi sholatin fi masiwahu, daripada 100.000 sholat selainnya Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu ibadah apa saja di tanah haram itu nilainya 100.000. Kalau Bapak Ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah sekali di sana, itu nilainya 100.000 lipatan selainnya Bapak Ibu baca di kota Mekah. Kalau Bapak Ibu doa Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, itu sama dengan membaca doa di Jakarta 100.000 Bapak Ibu. Semua tanah haram. Makanya Bapak Ibu dimanfaatkan betul ya waktu yang singkat ini di tanah kota Mekah terutama, karena lipatannya semua tanah haram Mekah itu adalah 100.000. Nah, kalau sholat di Masjidil Haram itu nilainya juga afdolu min mi'ati sholatin fi masiwahu. Oke. Tawaf finish. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya, Gimana? cukup. Ada pertanyaan? Clear? Cukup, Pak Ustadz, cukup. Siap. Kita lanjut sa'i Bapak Ibu ya. Denahnya lagi Mas. Denahnya. Nanti doa-doanya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Oke. Merah itu adalah Hajar Aswad Bapak Ibu. Nah, Aslinya bikin sofa itu di belakangnya Hajar Aswad ke kiri. Tapi prakteknya kita nggak bisa langsung menuju ke kiri. Prakteknya dari merah kita mundur ke belakang, ke kanan dulu, baru naik. Ya. Bapak Ibu kalau yang sudah pernah umroh ya sudah tergambar gambar ini ya. Jadi prakteknya nomor merah itu Hajar Aswad. Aslinya itu Marwah sebelah kirinya belakang. Tapi nggak bisa langsung kita Bapak Ibu. Kita harus mundur dulu ke belakang, kemudian ke kanan, baru kita naik tangga ke Bukit Sofa. Ringkasnya, nanti doanya kita bisa lihat sebentar. Ketika menaiki Bukit Sofa, ya, dari mundur ke kanan terus naik Bukit Sofa, ketika menaiki Bukit Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Kemudian Bapak Ibu menghadap Ka'bah, angkat dua tangan. Berdoa Bapak Ibu ya, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasra abdah. Wa zamal ahzaba wahdah. Ulangi sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Bapak Ibu boleh tambah doa yang lain. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Dan Engkau tidak pernah menyalahi janji.
Wa ini as'aluka kama hadaitanil Islam. Aku minta padamu ya Allah seperti engkau tunjukkan aku kepada agama Islam. Saya minta Allah tanzi'ahu minni hatta tatawafani wa ana muslim. Jangan cabut ya Allah Islam dari saya sampai engkau wafatkan aku dan aku tetap Islam. Kemudian tambah doa lagi, Allah maksim nabi dinika dan seterusnya. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita menuju Marwah. Menuju Marwah, Bapak Ibu nanti di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Kita doa lagi. Rabbik firwarham. Sayangilah aku. Wa antal azul akram. Engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha agung. Terus Rabbik firwarham. Wa antal azul akram. Sampai lampu hijaunya habis. Ya, menuju Bukit Marwah, baca lagi doa yang sama. Inna sofa wal marwata min syairillah, menghadap lagi Ka'bah, angkat dua tangan, baca doa tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Ulangi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Bapak Ibu dapat 1 ini. Ya, nah, mau menuju 2 Marwah ke Sofa. Itu menuju kedua. Nanti lampu hijau, Bapak Ibu baca lagi. Rabbik firwarham wa antal a'azul akram. Rabbik firwarham wa antal a'azul akram. Antara lampu hijau. Ketika naik Bukit Sofa, Bapak Ibu baca persis. Inna sofa wal marwata min syairillah. Ya. Kemudian menghadap Ka'bah lagi, membaca lagi doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin aja gambar yang tadi. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu berarti dapat 2. Jadi hitungan 2 itu, hitungan 1 hanya 1 arah Bapak Ibu ya. Balik ke sofa itu hitungannya udah 2. Jadi bukan sofa marwah, marwah sofa 1 bukan. Sofa marwah 1, marwah sofa 2. Nah, sofa ke marwah 3, marwah ke sofa 4, sofa ke marwah 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah 7. Jadi berakhir di Bukit Marwah. Itu Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu boleh batal, nggak apa-apa. Kecuali kalau mau sholat ya harus jangan batal kalau sholat wudhu lagi. Tapi kalau nggak sholat ya nggak perlu wudhu. Nah, lakukan 7 kali berada di Bukit Marwah. Ibu-ibunya mencukur rambutnya. Digenggam rambut yang paling ujung bawah. Sisakan 1 ruas jari kemudian potong. Kalau bapak-bapaknya saran saya ke hotel aja Pak. Potong pendek rata atau gundul rata. Selesai ibadah sa'i. Coba dilihat doa-doanya Mas Yafi. Yang tawaf tadi, doanya Bapak Ibu biar bisa lihat. Doa-doa, ya doa-doa yang tawaf, kemudian doa-doa yang sa'i. Nah ini yang tawaf Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masuk masjid, jangan lupa doanya Bismillahi wassalamu ala, sebentar. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika kalau masuk masjid. Kalau melihat Ka'bah, ini juga ini sunnah semua Bapak Ibu. Allah mazid baitaka hadat tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron wa mahabbah ya. Ya Allah tambahkanlah rumah ini, rumahmu yang ini tasrifan kemuliaan, wa ta'ziman keagungan, wa takriman dan kemuliaan, wa birron dan kebaikan, wa mahabbah dan kewibawaannya. Lanjut. Ini sunnah semua Bapak Ibu ya. Lanjut Mas doanya. Terus ya, ini dia Bapak Ibu. Ketika di Hajar Aswad dan di Rukun Yaman ya, membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Ya, kemudian mengelilingi Ka'bah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian ketika Rukun Yaman nomor 7, Bapak Ibu membaca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ini doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Next slide. Terus next slide.
Next slide. Ya, oke. Yang di belakang makom Ibrahim ini, nomor 8 langsung. Nanti, Mas. Nomor 8, sebentar, yang nomor 8. Sebelum ini. Makom Ibrahim. Sebelum ini. Mas Syafi sebelum ini, satu lembar. Ya, satu lagi. Yang doa makom Ibrahim, nah ini, nomor 8. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ketika tadi Bapak Ibu mau menuju makom Ibrahim, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini sunnah ya. Oke, lanjut sa'i. Ini nanti Bapak Ibu dikirim file ini, nanti bisa baca. Sa'i, next slide. Nah ini Bapak Ibu, inna sofa wal marwata min syairillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Ya. Anjaza meneruskan ke Allah wa'dahu pada janjimu, janjinya Allah. Wa nasara dan menolong siapa Allah abdahu pada hambanya. Wa zamal ahzaba dan melarikan bala tentara kafir siapa Allah wahdahu dengan sendirian. Ya, anjaza itu meneruskan wa'dahu janjinya Allah. Semua janji Allah pasti ditunaikan Bapak Ibu. Wa nasara abdah menolong pada hambanya dan Allah wa zamal ahzaba Allah melarikan bala tentara kafir wahdahu dengan sendirian. Lanjut. Next slide. Ya, ini tadi. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Wa inni as'aluka tadi sudah saya baca. Kemudian nomor 3, antara dua lampu hijau, Rabbikfir warham wa antal a'azul akram. Ya. Nah, sampai di atas Bukit Marwah melakukan dan mengucapkan seperti sama yang dilakukan di Bukit Sofa. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini boleh ditambahkan di Bukit Sofa, ya. Sampai doanya yang panjang boleh dibaca. Nanti mungkin di sana akan dituntun juga oleh mutawifnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan, nggak usah kecil hati. Bapak Ibu bisa baca sendiri di handphone ataupun di bukunya. Nah, Bapak Ibu kalau membaca doa selain ini boleh nggak? Boleh. Ya, membaca doa apa saja ketika sa'i boleh. Membaca Quran boleh nggak, Mas? Boleh. Sama dengan tawaf tadi, Bapak Ibu. Ini semua sifatnya sunnah. Ya, jadi Bapak Ibu membaca boleh, tidak membaca pun tidak apa-apa. Ya, tidak mempengaruhi ibadah umroh. Tapi putaran dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu wajib, rukun. Ya, harus dilakukan. Atau Bapak Ibu capek nggak baca nggak apa-apa. Ya, tapi kalau membaca doa seperti ini ya baik mumpung di sana, atau doa-doa yang lain dipersilakan, atau dikombinasi juga boleh. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Berarti kita sudah tadi rukunnya sudah 4, Bapak Ibu ya. Niat, labbaik Allahumma umroh, Allahumma mahili haitsu habastani itu termasuk sunnah. Kemudian kita tawaf sudah 7 kali dimulai Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu sa'i Sofa Marwah tadi inna sofa wal marwata min syairillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 4, rukunnya adalah harus urut, Bapak Ibu ya. Terpotong boleh kalau Bapak Ibu sholat atau batal wudhu atau ke kamar mandi, tapi lanjut lagi. Ya, jangan tidur dulu di hotel, belanja dulu, jangan. Jadi harus berurutan, itu rukun. Nah, wajibnya umroh hanya 2, Bapak Ibu. Yang wajibnya umroh tadi lupa disampaikan. Yang pertama adalah memakai pakaian, melafalkan lafal niat umroh di mikot. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memakai ihram dan lafal niatnya sebelum mikot atau di mikot tidak kena fidyah. Tapi kalau kelupaan Bapak Ibu sampai Jeddah baru lafal niat atau pakai pakaian ihramnya di Jeddah, Bapak Ibu membayar dam 1 ekor kambing atau Bapak Ibu memberi makan 6 orang miskin. Ya, yang cleaner-cleaner di sana itu di Masjidil Haram, petugas-petugas itu dikasih boleh 6 orang masing-masing ya 20 real boleh ya. Satu orang 20 real, 20 real, 20 real. Atau Bapak Ibu puasa 3 hari. Ya, puasanya boleh di Indonesia, boleh di Mekah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau diusahakan Bapak Ibu minimal sebelum mikot atau pada waktu pengumuman, Bapak Ibu langsung aja baca niat
labbaik Allahumma umroh, beres. Karena sholat dua rakaatnya itu merupakan sunnah saja. Daripada Bapak Ibu nanti sholat sunnah kemudian melewati mikot baru baca labbaik Allahumma umroh, Bapak Ibu harus membayar dam. Itu Bapak Ibu ya, ini critical poinnya di sini. Jadi niat ihramnya dan memakai pakaian ihramnya harus sebelum mikot. Jangan lupa pakaian ihramnya buat bapak-bapak dimasukkan di tas tentengnya, jangan masukkan ke koper yang masuk ke bagasi. Ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ditulis saja, diketik atau gimana, nanti Mas Yafi bisa menyampaikan, nanti kita jawab kalau memang ada pertanyaan. Nanti insya Allah detailnya akan diterangkan pada waktu offline Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mulai ngapalin doa-doanya saja sekarang. Ya, Ya. silakan. Sudah Cukup Pak Ustadz. ya, Cukup. Alhamdulillah. siap. Sudah cukup semua insya Allah para jamaah. Itulah Clear. cukup. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, gimana Mas Yafi? Sudah cukup semua insya Allah para jamaah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan, kekuatan, kemudian tadi ya keikhlasan dalam ibadah, iyyaka na'budu. Kemudian Bapak Ibu juga selalu berdoa minta tolong pada Allah. Iyyaka nasta'inu. Ya, jadi baca doa minta tolong pada Allah ini sebelum keberangkatan, sampai di sana, sampai pulang, sampai seterusnya, selalu kita minta tolong hal apapun, sekecil apapun kepada Allah. Kurang lebihnya Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya syukuri. Terima kasih yang banyak atas kepercayaan kepada Wafdullah, dan semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustadz Cahya Baskara Biltoni yang telah menyampaikan sesi manasik pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, agar mempersingkat waktu, izin saya langsung meng-share untuk file teknis selanjutnya. Nah, baik, sudah kelihatan ya di depan Bapak Ibu semua ya? Apa? Belum. Oh belum ya? Baik, baik, baik. Ya. Ya. Sebentar. Nah, Ya. baik, Bismillah Bapak Ibu. Harap diperhatikan karena ini adalah sesi teknis ya, menyangkut keberangkatan dari awal Bapak Ibu berangkat dari Indonesia sampai pulang kembali ke Indonesia. Ya. Baik, Bismillah. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh grup 23 Juli 2025. Program umroh 12 hari. Nah, di depan Bapak Ibu sekarang adalah beberapa rekomendasi bawaan ya. Ini hanyalah acuan awal dari kami. Boleh Bapak Ibu sesuaikan kembali. Setelah ini filenya kami share di grup. Bapak Ibu boleh menyesuaikan jumlahnya, kemudian apa saja yang dibawa. Namun boleh diperhatikan juga karena acuan di sini rekomendasi dari kami adalah insya Allah sudah cukup dan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu selama 12 hari di sana nantinya. Seperti jaket ini juga jangan dilupa bawa satu, walaupun musim panas Bapak Ibu khawatir kan nanti ada yang demam, ada yang ini butuh jaket. Kemudian juga di sini kami sarankan juga alat mandi seperti sikat gigi dan lain-lain itu walaupun hotel menyediakan, namun Bapak Ibu lebih baik juga membawa masing-masing. Kemudian seperti handuk juga
lebih baik Bapak Ibu juga membawa masing-masing walaupun hotel menyediakan. Nah, kebetulan qadarullah saat ini cuaca cukup panas Bapak Ibu ya di kota Makkah dan Madinah. Jadi jangan lupa untuk membawa skincare atau pelembab wajah Bapak Ibu. Seperti Vaseline itu untuk pelembab bibir, kemudian muka ya ada beberapa pelembab muka juga. Itu jangan lupa dibawa. Kemudian kacamata hitam Bapak Ibu. Nah, kacamata hitam juga jangan lupa dibawa. Kalau memang memungkinkan mau bawa payung boleh Bapak Ibu. Karena nanti saat city tour di kota Mekah dan Madinah saat city tour Jabal Uhud dan Jabal Rohmah di Mekah ini cukup panas Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin membawa payung kecil, payung lipat kami perkenankan karena ini juga masuk rekomendasi rekomendasi bawaan oleh kami. Nah, kemudian para jamaah yang ingin membawa power bank, kami harapkan power bank maksimal hanya 10.000 mah. Jangan lebih dari 10.000 mah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Obat-obatan juga jangan lupa dibawa. Nah, seperti itu. Baik, insya Allah nanti ini bisa dibaca kembali di grup rekomendasi bawaan dan acuan awal apa saja sih yang perlu dibawa saat perjalanan umroh. Nah, Bapak Ibu harap diperhatikan saat ini di depan Bapak Ibu adalah undangan manasik umroh offline. Nah, undangan manasik umroh offline insya Allah akan kami adakan hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 12.00 atau ba'da sholat zuhur. Tepatnya di Hotel Citadines Connect Airport Jakarta. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ingin hadir pada manasik offline nantinya di H-1 tanggal 22 Juli harap konfirmasi ke kami. Nah, ada beberapa jamaah yang kemungkinan memang tidak hadir ya. Jamaah dari Surabaya, keluarga Pak Dava itu kemungkinan tidak hadir karena add-on. Kemudian ada beberapa jamaah luar kota juga yang tidak berkenan hadir. Nah, bagi jamaah Jabodetabek dan luar kota yang memang ingin hadir pada acara manasik nantinya kami sarankan untuk menginap di Hotel Citadines langsung ya. Namun memang kami tidak menyediakan dan tidak mengakomodasi penginapan di Hotel Citadines. Jadi Bapak Ibu harap eh, pembiayaan menginap hotel di Citadines ini secara mandiri. Namun insya Allah kami bisa fasilitasi untuk bookingannya jika Bapak Ibu ingin menginap di Hotel Citadines pada tanggal 22-nya ya. Karena insya Allah kita flight pada tanggal 23 Juli siang hari atau sebelum zuhur seperti itu. Jadi Bapak Ibu kami harap sudah datang dari tanggal 22 dan menginap di Hotel Citadine serta ikut manasik. Namun bagi jamaah yang tidak berkenan dan belum ada waktu untuk ikut manasik, ini diperkenankan boleh, namun harap izin dahulu kepada kami selaku admin Group of Below Travel ya. Konfirmasikan, Assalamualaikum Mas Syafi, izin saya tidak bisa hadir manasik. Nah, bagi jamaah yang tidak bisa hadir manasik, insya Allah bisa langsung hadir tanggal 23 Juli ke bandara langsung Terminal 3 ya. Insya Allah nanti ke bandara langsung Terminal 3 titik kumpul kita di Gate 2. Pada jam 8 pagi insya Allah kita sudah berkumpul di bandara. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah bagasi jamaah ya. Seluruh jamaah mempersiapkan koper. Koper yang dari kami adalah koper besar dan koper kecil. Dua koper ini harap diberi nama lengkap sesuai paspor. Nah, jika keberatan untuk nama lengkap sesuai paspor, minimal nama panggilan. Jadi harus diberi tanda nama sesuai identitas masing-masing ya para jamaah agar memudahkan kami pihak panitia mendistribusikan nanti koper Bapak Ibu saat di Mekah dan di Madinah. Nah, kemudian ini adalah aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 30 kilogram karena kita menaiki pesawat Garuda Airlines. Kemudian bawaan kabin maksimal 7 kilogram. Nah, Bapak Ibu, koper besar di sini ini maksimal 30 kilogram saat berangkat maupun saat kepulangan. Jadi koper besar maksimal 30 kilogram dan koper kecil ini maksimal 7 kilogram jika ingin dibawa masuk ke dalam kabin. Namun jika ingin dimasukkan ke dalam bagasi, ini koper kecil boleh dari 7 kilogram. Yang penting tidak sampai 30 kilogram. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat adalah 50% dari jumlah jamaah. Contoh jumlah kita saat ini ada 37 insya Allah ya. Nah, yang boleh bawa koper kabin ke dalam pesawat ini hanya
50% dari jumlah kita berarti sekitar 17 atau 18 jamaah ya yang diperkenankan untuk membawa koper kabin ke atas pesawat. Nah, saran kami bagi jamaah yang tidak urgent dan tidak ada kebutuhan yang urgent untuk membawa koper kabin ke dalam pesawat, ke kabin, saran kami tidak perlu membawa koper kabin ke atas kabin ya, koper kecil ke atas kabin. Saran kami seluruh koper masuk ke dalam bagasi saja. Namun dengan catatan yang bapak-bapak, yang laki-laki ini sudah menyiapkan kain ihram ya. Jangan lupa karena kita berihram di dalam pesawat, mengganti kain ihram di dalam pesawat. Jadi jamaah laki-laki jangan sampai lupa kain ihramnya dipisahkan, jangan dimasukkan ke dua koper ini atau ke koper yang ingin dimasukkan ke dalam bagasi. Kain ihram dipisahkan. Di koper kecil boleh, namun koper kecilnya harus dibawa ke dalam kabin atau dipisahkan sendiri ke dalam tas ransel ya untuk dibawa ke kabin itu juga boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selama program bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling kecuali bawaan ke kabin pesawat. Nah, selama program umroh 12 hari insya Allah koper Bapak Ibu semua dalam pantauan kami insya Allah sudah include handling selama di 12 hari perjalanan dari Indonesia sampai pulang kembali ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau setor koper ke kami dari awal keberangkatan, insya Allah nanti kami berikan koper Bapak Ibu saat tiba di Hotel Mekah. Insya Allah koper Bapak Ibu ada di depan kamarnya masing-masing nantinya. Kemudian sama nanti saat di Madinah juga seperti itu. Bapak Ibu setor koper di Mekah kepada tim handling akan kami berikan di depan kamar hotel masing-masing. Nah, catatan gunting atau gunting kuku dan alat tajam lainnya ini wajib masuk ke koper besar atau koper yang ingin dimasukkan ke bagasi. Kemudian cairan 100 mili atau sabun atau juga skincare yang melebihi dari 100 mili ini wajib masuk ke koper bagasi atau koper besar. Kemudian power bank 10.000 mah ini tidak boleh dimasukkan ke koper, wajib haram hukumnya dimasukkan ke dalam koper. Seluruh power bank dan alat elektronik yang berbaterai wajib Bapak Ibu pisahkan tasnya. Membawa tas ransel atau tas lempang yang dari travel untuk membawa alat elektronik. Seperti cukuran jika ada baterainya itu juga nggak boleh dimasukkan ke bagasi. Power bank, kemudian laptop yang ingin membawa laptop ini jangan dimasukkan ke dalam koper. Wajib pisahkan tas ransel pribadi ya dibawa ke dalam kabin. Seperti itu. Nah, ini tadi ya aturan bagasi. Kemudian aturan seat grup umroh. Tiket grup umroh Garuda Airlines atau grup umroh aturan dasarnya adalah random seat. Tidak bisa request berurutan. Khusus di Jakarta, tim handling akan memfasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Namun kadang tetap tidak berurutan. Teknisnya, ketika sudah duduk rapih di dalam pesawat, baru saling bertukar. Ketika kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja diberlakukan check-in counter secara mandiri. Tiap jamaah akan antri satu persatu untuk profiling bagasi dan tiket oleh petugas. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Aturan seat grup umroh aslinya ini tidak bisa request seat. Contoh, Mas, saya ingin request dong duduk di samping jendela, bisa nggak sih Mas? Nah, terus kemudian Mas, saya ingin duduk di belakang kursi bisnis Mas gitu di legroom ya biasa disebut legroom atau kursi depan pintu darurat. Nah ini semua kursi ini sebenarnya tidak bisa di request. Namun khusus di Jakarta karena kami menggunakan tim handling jadi Bapak Ibu sudah kami requestkan blocking seat atau bersebelahan dengan keluarga masing-masing. Jadi tetap kami requestkan namun hanya requestkan berurutan sesuai keluarga masing-masing. Tidak bisa request posisi tempat duduknya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran handling di Indonesia ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setor koper kepada kami di bandara. Ini gambaran handling. Kemudian koper Bapak Ibu akan kami distribusikan langsung di depan kamar hotel masing-masing nantinya seperti ini. Jadi nggak repot ya Bapak Ibu. Itu dia tadi saya sarankan agar Bapak Ibu menyetorkan seluruh kopernya baik besar maupun kecil masuk ke dalam bagasi. Nah, kecuali yang laki-laki ya karena berihram di dalam pesawat dipertimbangkan untuk membawa ihram menggunakan koper kecil atau menggunakan tas ransel pribadi. Seperti itu.
Kemudian ini untuk Raudoh ya Bapak Ibu, sebagai alternatif untuk memasuki Raudoh saat ini harus menggunakan aplikasi Nusuk. Nah Bapak Ibu, insya Allah untuk masuk Raudoh ini sudah include dalam visa Bapak Ibu. Nah nanti jika Bapak Ibu ingin masuk kembali 2 kali ke Raudoh, bisa install aplikasi Nusuk, nanti daftar pakai visa dan paspor Bapak Ibu. Kemudian nanti insya Allah kami share cara tutorial menggunakan aplikasi Nusuk ya agar bisa masuk ke Raudoh yang kedua. Nah karena kami fasilitasi hanya 1 kali Bapak Ibu. Jika ingin masuk Rodoh 2 kali bisa apply secara mandiri di aplikasi Nusuk. Nah, namun ini kami tidak menjanjikan. Ini kami hanya mengajarkan cara pakainya. Kalau nanti Bapak Ibu tidak dapat Rodoh dari aplikasi Nusuk, mohon jangan kecewa karena ini tidak janji, bukan janji kami. Insya Allah Rodoh kami sudah fasilitasi 1 kali itu sudah cukup Bapak Ibu. Kami hanya menyarankan bagi Bapak Ibu yang ingin masuk Rodoh 2 kali, silahkan install aplikasi Nusuk seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah itinerary umroh ya. Insya Allah Bapak Ibu, hari pertama ini langsung berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Tanggal 23 Juli berkumpul 4 jam sebelum take off Bapak Ibu. 4 jam sebelum take off insya Allah berarti jam 8 pagi ya. Bagi jamaah yang sudah menginap di Hotel Citadines tadi, di hotel tempat manasik, insya Allah itu sudah free pengantaran dari hotel bersama-sama dengan kami para panitia insya Allah kami antarkan ke bandara langsung sudah free, sudah all in ya pengantarannya dari hotel. Nah, bagi jamaah yang tidak menginap di Hotel Citadines, ini silahkan langsung datang ke Bandara Terminal 3, Terminal 2 mohon maaf Bapak Ibu ini belum kami edit karena Garuda Airlines sekarang untuk internasional umroh masuknya adalah Terminal 2 Bapak Ibu. Mohon maaf nanti kami edit lebih dahulu ya sebelum kami share di grup. Nah, titik kumpulnya di bandara adalah Terminal 2 Internasional Soekarno-Hatta. Jadi Bapak Ibu yang tidak ikut manasik nanti langsung datang ke Terminal 2 jam 8 pagi. Insya Allah sudah bertemu dengan kami panitia di Terminal 2 gitu di gate 2F. Insya Allah. Nanti akan kami share alamat dan mengingatkan setiap H-1 sebelum acara ya. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami ingatkan di grup sebelum manasik dan sebelum keberangkatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu hari pertama mikot flight jam 11.50, kemudian mikot di pesawat sejajar ya Lamlam. Insya Allah Bapak Ibu ini mikotnya 30 menit atau 15 menit sebelum landing. Ini sudah melewati mikot. Jadi Bapak Ibu memakai kain ihram, kemungkinan paling telat 1 jam sebelum landing. Sudah harus pakai kain ihram. Nanti insya Allah akan diajarkan oleh Ustadz Abdul Rozak, mutawif Bapak Ibu semuanya yang akan menemani Bapak Ibu selama umroh nanti. Beliau Ustadz Abdul Rozak, beliau sedang umroh saat ini ya, sedang membawa grup juga. Insya Allah akan pulang besok ke Jakarta dan akan lanjut membawa grup 23 Juli menemani Bapak Ibu semuanya. Nah, hari kedua Bapak Ibu kegiatannya bebas ya, istirahat karena malamnya habis umroh. Jadi hari kedua ini istirahat, manfaatkan untuk istirahat dan sholat 5 waktu ke masjid. Hari ketiga juga Bapak Ibu istirahat karena hari Jumat, hari libur di Saudi, tidak ada jalan-jalan, tidak ada city tour. Ini hari ketiga, hari Jumat, Bapak Ibu persiapan untuk sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah, untuk yang ibu-ibu, yang perempuan, yang akhwat ini juga boleh ikut sholat Jumat di Masjidil Haram karena khusus di sana ada soft untuk wanita ya. Kemudian hari keempat Bapak Ibu insya Allah City Tour Kota Mekah ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini belum diubah. City Tour Kota Mekah hari keempatnya insya Allah. Ini rutenya nanti insya Allah Armusna atau Arafah, Mina, Musdalifah. Kemudian ke Masjid Jirona, juga nanti ke Jabal Rohmah yang tadi saya sarankan untuk membawa payung Bapak Ibu ya. Karena panas, cukup panas sekali Bapak Ibu. Saat ini cuacanya di sana mungkin 40 lebih. Jadi cukup panas, jangan lupa membawa payung kecil, payung lipat jika memang ada. Kalau memang tidak ada boleh hanya menggunakan kacamata hitam. Nah kemudian hari kelima ini City Tour ke Kota Taif. Nanti di Kota Taif sudah free makan nasi mandi ya Bapak Ibu ya, makan siang, makan nasi mandi per nampan 4 orang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hari ke-6 Bapak Ibu check out dari Hotel Mekah menuju Kota Madinah menggunakan kereta cepat. Hari ke-7 Bapak Ibu istirahat dan insya Allah hari ke-7 ini jadwal ziarah Raudoh.
pada hari Selasa ya, insya Allah. Nanti akan kami share juga untuk visa dan tiketnya di grup agar Bapak Ibu bisa mengecek jadwal rodo secara mandiri. Kemudian hari ke-8 Bapak Ibu insya Allah City Tour Kota Madinah. City Tour Kota Madinah ini rutenya ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, kemudian juga Jabal Uhud. Nah mungkin nanti insya Allah melewati beberapa tempat bersejarah lainnya seperti eh, Masjid Kiblatain ya Bapak Ibu ya, dan ada masjid yang lainnya. Kemudian hari ke-9 Bapak Ibu ziarah sekitar Masjid Nabawi. Nah, ziarah sekitar Masjid Nabawi ini dilakukan biasanya antara ba'da subuh dan ba'da sholat asar. Kalau ba'da subuh, nanti yang laki-laki ziarah sekitar Nabawi ini bisa ke makam Baki. Namun yang perempuan tidak bisa ikut karena yang bisa masuk ke dalam makam Baki hanyalah yang ikhwan saja, yang laki-laki. Kemudian yang perempuan tidak bisa masuk ke makam Baki. Nah, insya Allah pada subuh ini ziarahnya ke makam Baki dan pada asarnya City Tour sekitar Masjid Nabawi seperti ke Masjid Umar, Masjid Gomamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, kemudian ada juga Sakifah Bani Saidah. Nah, kemudian hari ke-10 hari Jumat, insya Allah Bapak Ibu sholat Jumat kembali yang kedua karena program kami juga sholat Jumat 2 kali atau Jumatain. Yang kedua nanti insya Allah sholat di Masjid Nabawi. Yang perempuan juga boleh ikut sholat Jumat ya. Nah hari ke-11 Bapak Ibu check out Hotel Madinah. Insya Allah flight Bapak Ibu langsung dari Madinah menuju Jakarta. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek naik bis lagi dari Madinah ke Jeddah. Program kami sudah cukup baik, sudah cukup mumpuni. Ini jadi Bapak Ibu pulangnya dari Madinah menuju Jakarta. Nah, kemudian hari ke-12-nya Bapak Ibu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah untuk hotel Platinum bagi Bapak Ibu yang memilih paket Platinum, insya Allah hotelnya di sini, Hotel Madinahnya di Front Taiba, pelataran Masjid Nabawi ya, dan kemudian di Mekahnya di Hotel Pullman Zamzam. Ini hotel yang insya Allah umat muslim tahu ya Pullman Zamzam ini di dalam Tower Zamzam. Karena ini cukup viral. Tower Zamzam ini insya Allah tahu semuanya. Nah kemudian hotel yang Bapak Ibu yang memilih paket Hotel Silver. Hotel Silvernya ini di Qasr Al Ansor Golden Tulip. Nah kemudian yang Mekahnya di Maisan Al Makom. Ini juga cukup jalan kaki semuanya Bapak Ibu ya. Insya Allah cukup dekat. Hanya 5 menit ke Masjid Nabawi dan 5 menit ke Masjidil Haram. Nah, untuk paspor Bapak Ibu, selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider atau muasasah untuk menghindari pelanggaran keimigrasian Arab Saudi. Paspor akan diserahkan kembali pada saat kepulangan di Bandara Madinah, Bapak Ibu. Identitas selama umroh digantikan dengan ID card resmi dari Kemenak. Insya Allah nanti Bapak Ibu sampai tiba di Jeddah, perjalanan menuju Mekah, insya Allah paspor Bapak Ibu dikumpulkan ke tour leader dan mutawif untuk disimpan ke pihak muasasah. Nanti Bapak Ibu akan menerima paspor kembali saat kepulangan di Bandara Madinah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Identitas Bapak Ibu selama di sana digantikan dengan ID card Sisko Patuh atau ID card resmi dari Kemenak. Nah, di depan Bapak Ibu ini perakiraan cuaca atau perkiraan ramalan cuaca selama di Madinah dan di kota Mekah. Nah, di siang hari ini cukup panas Bapak Ibu ya. Di 40 derajat, 39 derajat. Kemudian di Mekahnya lebih panas 39 dan 40. Ini bisa lebih tinggi dari ini Bapak Ibu. Ini saya hanya mengambil acuan ramalan cuaca dari Google. Kalau aslinya bisa lebih tinggi dari ini, dari 38 derajat sampai 42 derajat insya Allah. Seperti jadi Bapak Ibu jangan lupa membawa pelembab wajah, kemudian pelembab bibir, payung, payung lipat yang kecil aja Bapak Ibu, kemudian juga jangan lupa membawa kacamata hitam. Seperti itu Bapak Ibu ya, agar tidak silau banget saat city tour di kota Madinah dan di kota Mekah. Nah, kepulangan ke tanah air. Insya Allah Bapak Ibu akan sampai di tanah air pada hari Ahad 3 Agustus pukul 06.35 atau setengah 7 pagi. Kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah proses imigrasi cukai jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia.
Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediaman masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti saat landing di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bapak Ibu menuju gate exit umroh, kemudian proses imigrasi dan proses check out maskapai, kemudian langsung menunggu di lounge umroh Bapak Ibu. Insya Allah bertemu dengan kami, pihak panitia dari Wafdullah, kami membagikan sarapan pagi, juga membagikan sertifikat umroh. Nah, untuk bagasi dan zam-zam, harap menunggu, harap bersabar, harap meluangkan waktunya kurang lebih 3 jam Bapak Ibu. Karena memang proses bagasi dan zam-zam ini cukup lama dikeluarkannya dari pesawat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah semoga Allah karuniai ibadah umroh kita dengan umroh yang mabrur dan makbul. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah paket data internet ya Bapak Ibu ya, gambaran paket data internet atau data roaming, kuota roaming umroh selama Bapak Ibu nanti di sana. Nah, saran kami Bapak Ibu jangan langsung beli dari sekarang. Bapak Ibu beli kuota umrohnya nanti saat keberangkatan di tanggal 23 Juli atau saat tanggal 22 Juli saat manasik. Namun, baiknya saran dari kami saat tanggal 23 Juli pagi hari. Ini membeli lewat aplikasi masing-masing bisa Bapak Ibu. Lewat My Telkomsel, My M3 atau Bima Plus untuk 3, My XL seperti itu ya. Atau jika juga bisa lewat Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nanti bagi jamaah yang belum paham membeli kuota roaming bisa kami bantu saat keberangkatan di bandara tanggal 23 Juli pagi hari jam 8 pagi. Insya Allah kami bantu Bapak Ibu yang belum membeli kuota roaming untuk internet selama di Arab Saudi, Bapak Ibu. Insya Allah kami bantu. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Insya Allah cukup sekian ya sesi teknis. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan dari awal Bapak Ibu berangkat nanti saat manasik tanggal 22 Juli. Kemudian sampai pulang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Iya, terima kasih. Baik, Pak Taufik sama-sama. Ya, Jamaah lain jika ada pertanyaan boleh. iya. Ya, sedikit ya. Jadi, mohon maaf, Mas Yasin ya. Baik, Sedikit saya mau tanya mengenai apa namanya eh, tanggal 2 itu tanggal 22 Juli ya. ya, Tanggal 22 Juli itu kita berarti manasik offline di hotel seperti yang tahun kemarin bukan ya? betul. Atau Seperti tahun kemarin, Pak. Namun tahun kemarin nama hotelnya masih Swiss Bell-In. apa? Sekarang nama Iya, hotelnya iya. ganti menjadi Cita Dines gitu. Oh gitu. Iya. Cuma sekarang kalau yang tahun sekarang kan karena berangkatnya pagi ya, siang ya sih Kak, siang hari, Ya, maka disarankan harus nginap begitu ya. betul, Mbak. Ya, ya. Nah, kemudian estimasinya tuh berapa kalau biaya hotel tuh Nah, kira-kira estimasi ini? untuk biaya hotel ini harganya 650.000 seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah 650.000 ini sudah include makan pagi ya, breakfast di hotel seperti itu. Oh, 650.000. Ya, ini kalau booking lewat kami ya Pak, insya Allah kami bantu bisa 650 Hmm. ribu. Nah, kalau lewat aplikasi ini 700 sekian Bapak Ibu. Oh Jadi gitu. nanti bagi Bapak Ibu yang mau booking hotel Citadens boleh chat saya pribadi ya selaku admin Wafdullah, boleh nanti saya bantu untuk booking hotel Citadens untuk menginap di tanggal 22 sampai 23 pagi. Oh, oh iya ya. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Taufik. Ya, rasanya cukup ya. Ya. Untuk hotel manasiknya 650.000 itu kuat atau gimana? 650.000 itu sekamar berdua Ibu ya. Jadi di hotel Indonesia kamarnya double semuanya nggak bisa kuat. Namun misalnya Bapak Ibu sekeluarga ya hanya booking satu kamar. Kan kamar hanya tersedia 2 bed atau satu bed king bed ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang booking
satu kamar aja, namun bisa mau diisi 4 orang, itu diperkenankan Bapak Ibu, dipersilahkan. Namun memang dapat makannya hanya jatah 2 orang, 650.000. Nah, yang tanpa makan insya Allah bisa Bapak Ibu ya, 600.000 yang tanpa breakfast seperti itu. Kalau mau diisi berempat boleh, dipersilahkan. Cuma memang agak sempit Ibu nanti. Cuma insya Allah nggak sempit-sempit banget sih ya. Hotelnya cukup bagus juga karena hotel bintang 4. Bismillah, Afwan, untuk platinum kemarin hotelnya kalau tidak salah Swiss Al Makom ya, dan sekarang jadinya tadi seperti di PowerPoint barusan diganti Pullman Zamzam Ya, Syukron. Iya ya betul Bu. Umu Dafa, Ini Almakom ya. hotel, iya hotelnya kita upgrade ke Pullman Zamzam seperti itu dari Swiss Al Makom, Kelasnya sama ya. sama-sama Ininya di Tower bintang Zamzam, 5. sama-sama bintang 5, sama-sama di Tower Zamzam. Karena saat ini untuk hotel itu harus masuk ke dalam input visa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang available adalah Permen Zam-Zam, alhamdulillah. Assalamualaikum, kemarin kan dapat seragam umroh ya Tat. Itu dipakainya pas kapan? Oh iya Bapak Ibu ya. Untuk seragam umroh batik ini dipakai saat keberangkatan tanggal 23 Juli. Jadi seragam batiknya dipakai saat keberangkatan. Untuk dress code Bapak Ibu ya, saat keberangkatan 23 Juli jam 8 pagi ini berkumpul sudah menggunakan batik travel ya, batik yang kami berikan. Nah, tanggal 22 Julinya Bapak Ibu nggak perlu menggunakan batik Bapak Ibu. Perlu hanya cukup menggunakan baju koko. Baju koko biasa, baju muslim rapih ya. Untuk tanggal 23 Julinya berkumpul insya Allah sudah harus menggunakan dress code batik. Pullman lebih bagus. Baik, insya Allah Pak Adi lebih bagus insya Allah sama lah grade-nya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan kembali? Insya Allah jika sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh chat saya selaku admin Afdullah sendiri, atau insya Allah nanti 2 hari atau 3 hari ke depan grup akan kami buka juga Bapak Ibu. Insya Allah diperkenankan untuk bertanya. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari chat. Untuk colokan kabel katanya di Arab beda ya, Tat? Nah, betul, Bapak Ibu. Di Arab Saudi colokan kabelnya itu kepala 3. Maaf, tangan saya gini. Kepalanya 3 gitu ya. Kepala 3 seperti ini. Nah, namun biasanya nanti Mutawif dan Tour ngajarin Bapak Ibu cara pakainya. Walaupun colokan charger kita 2, di internasional 3 itu nanti diajarin live hacksnya sama Mutawif. Atasnya dicongkel kemudian bisa dicolok charger kita yang 2 kepala itu, seperti itu Bapak Ibu. Namun kalau memang mau bawa colokan 3 yang bisa dibeli di toko listrik, lebih baik Bapak Ibu dipersilahkan. Mau bawa colokan 3 dan mau bawa terminal, Bapak Ibu dipersilahkan ya, dipersilahkan karena kan namanya sekamar berempat ya, agar lebih memudahkan. Apalagi yang sambil bawa laptop pastinya kan butuh terminal Bapak Ibu. Kalau mau bawa terminal dipersilahkan, dan colokan 3 juga dipersilahkan seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah sudah cukup jelas ya, alhamdulillah. Nanti jika masih ada pertanyaan boleh chat saya Mas Yafi selaku admin Afdullah, juga boleh tanya-tanya yang lain, yang admin-admin di grup itu boleh ditanyakan semuanya insya Allah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Saya selaku pembawa acara dan admin Wafdullah mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya karena masih banyak kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian yang kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sebelum kami tutup, mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Assalamualaikum. Bapak Ibu. Selamat beristirahat Bapak Ibu.